Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi bagi kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD dan rekan-rekan mahasiswa kelas 4A yang saya banggakan. Di sini dari kelompok 12 kebijakan dan inovasi pendidikan akan mempresentasikan mengenai macam-macam kebijakan dan inovasi dalam TIK. Di sini juga saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya yaitu Ajija Ahmad dengan NIM 2102283 dan Rini Wulansari dengan NIM 2102151. Kepada presentator yang pertama, saya persilakan untuk memberikan penjelasan mengenai materi macam-macam kebijakan dan inovasi dalam TIK. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep e-learning. Istilah e-learning ini disebut sebagai distance learning ataupun pendidikan jarak jauh, di mana pendidikan jarak jauh ini merupakan suatu sistem pendidikan yang pelaksananya pun memisahkan antara guru maupun siswa. Dan karena guru dan siswa itu terpisahkan, maka penyampaian bahan ajar pun disajikan melalui komputer ataupun alat elektronik yang terhubung ke dalam internet. Media elektronik yang dimaksud ini itu dapat berupa website ataupun berbagai aplikasi yang memuat fasilitas seperti chatting, presentasi, dan juga jurnal yang dapat di-download. Jikalau kita memiliki alat elektronik seperti handphone, komputer yang sudah terhubung ke dalam internet, maka kita sudah dapat berpartisipasi dalam kegiatan e-learning itu sendiri. Dengan cara ini, jumlah pembelajaran pun lebih besar dibandingkan dengan cara konvensional yang biasanya kita lakukan pada ruangan kelas secara tatap muka. Sedangkan untuk batasan e-learning itu sendiri, seperti yang terdapat dikemukakan oleh Circle 2005 merupakan yang pertama, perpaduan antara internet dengan konsep pembelajaran ataupun pembelajaran yang menggunakan internet, lalu juga penggunaan teknologi jaringan atau web untuk menciptakan, menumbuhkan, menyebarluaskan, dan juga memudahkan proses pembelajaran tanpa terikat oleh waktu ataupun tempat. Yang ketiga yaitu upaya membentuk sikap seseorang agar tidak individualistik, berwawasan luas, dinamis dalam belajar, mampu mengembangkan suatu pengetahuan, serta menjadi pembelajar yang praktis yang mampu mengembangkan suatu keahlian. Lalu keempat, upaya mengembangkan akuntabilitas, meningkatkan kecerdasan, dan juga memberikan suatu kesempatan bagi individu dan juga organisasi untuk tak mengikuti suatu perkembangan zaman melalui dunia internet. Lalu yang terakhir yaitu suatu kekuatan yang membuat individu itu maupun organisasi untuk berkompetisi dalam memberikan suatu kesempatan kepada mereka untuk tetap mengikuti suatu perubahan ekonomi secara global melalui jaringan internet ini. Mungkin sekian dari presentasi saya serahkan kepada presentator selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan model pembelajaran melalui internet. Pengembangan model pembelajaran melalui internet itu memerlukan inovasi yang sangat terus-menerus agar dapat memberikan hasil yang maksimal. Nah, salah satu inovasi yang dapat dilakukan dengan penggunaan teknologi yaitu menggunakan teknologi virtual reality atau VR yang dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan bagi siswa. Selain itu juga penggunaan media sosial juga dapat dijadikan sebagai media pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Nah, dengan pengembangan model pembelajaran melalui internet yang inovatif dan aman, diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang lebih luas dan efektif bagi seluruh siswa di Indonesia. Ternyata banyak kelebihan dan kekurangan melalui pembelajaran melalui internet ini, terutama pembelajaran melalui internet ini sangat banyak beragam. Bagi seorang guru, kita juga harus dapat memberikan pembelajaran melalui internet ini yang sangat efektif dan menyenangkan. Nah, adapun guru harus membuat model pembelajaran melalui internet, yaitu menggunakan video animasi agar siswa terus mau belajar dan agar siswa terus bisa memahami pembelajaran tersebut. Nah, adapun juga aplikasi yang dapat kita ketahui bahwa pembelajaran melalui internet ini yaitu bisa menggunakan dengan Zoom Meeting dan Google Meet. Adapun juga kita bisa menggunakan aplikasi YouTube agar siswa dapat sangat memahami pembelajaran tersebut. Banyak sekali permasalahan dan keterbatasan bagi seorang siswa dan guru yang dihadapi oleh mereka tersebut, yaitu
pembelajaran melalui internet ini, yang pertama ada keterbatasan akses internet. Mungkin di sini keterbatasan akses internet itu seperti jaringan yang banyak sekali terkendala jaringan tersebut, adanya tidak bisa menggunakan internet atau misalnya tidak bisa masuk karena tidak ada jaringannya. Lalu yang kedua itu keterbatasan perangkat. Nah, yang dimaksud keterbatasan perangkat ini juga tidak semua siswa atau tidak semua guru bisa masuk melalui pembelajaran internet itu. Lalu yang ketiga ada kurangnya interaksi sosial. Jadi seorang guru dan murid juga sangat kurang sekali interaksi sosialnya itu kepada siswa karena tidak bisa menyampaikan pembelajarannya itu lebih sangat efektif melalui tatap muka, melainkan kita harus bertatap maya. Nah, mungkin yang dimaksud dengan kurangnya interaksi sosial ini mungkin kita tidak bisa berjumpa secara langsung dengan murid atau murid dengan guru karena keterbatasannya itulah yang menjadikan kurangnya interaksi sosial gitu. Nah, sebagai seorang guru juga hanya bisa memberikannya pembelajarannya saja yang harusnya tadinya kita bertatap muka, melainkan harus bertatap maya tersebut. Nah, ada pun juga kurangnya pengawasan. Di sini yang dimaksud dengan kurangnya pengawasan ini mungkin karena siswa bisa belajar dimanapun saja dan kita juga seorang guru kurang gitu mengawasi siswa belajar tersebut. Bisa jadi kan siswa belajarnya itu di kasur sambil tiduran gitu, atau bisa sambil bermain atau sambil bagaimana gitu. Namun kan kalau di sekolah adanya pengawasan dari guru, tapi ketika pelajaran online itu mungkin kita tidak bisa mengawasi siswa tersebut. Nah, melainkan juga kita hanya melihat saja bagaimana perkembangan siswa. Nah, ketika kalau misalnya kita bisa belajar melalui tatap muka itu bisa mengawasi siswa tersebut bagaimana. Nah, lalu yang terakhir juga tidak semua materi pembelajaran itu disajikan secara online. Nah, yang dimaksud ini ada pembelajaran yang harusnya kita menggunakan praktek, melainkan kita harus tetap belajar menggunakan secara online. Karena itulah yang disebut dengan permasalahan yang dihadapi oleh guru dan siswa. Cukup sekian untuk penjelasan dari saya. Mungkin saya akan berikan kepada presentator selanjutnya untuk memberikan penjelasannya kembali. Baik, terima kasih kepada presentator sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan teknologi informasi dan komunikasi menurut UNESCO tahun 2002. TIK adalah beragam set alat teknologi dan sumber daya yang digunakan untuk berkomunikasi, menciptakan, menyebarkan, menyimpan, dan mengelola informasi. Definisi yang luas ini, TIK termasuk teknologi berupa radio, televisi, video, DVD, telepon, sistem satelit, komputer, dan perangkat keras jaringan dan perangkat lunak, serta peralatan dan jasa terkait dengan teknologi ini seperti video conferencing dan surat elektronik. Materi selanjutnya yaitu contoh kebijakan dan inovasi TIK atau teknologi informasi dan komunikasi yang dapat dimanfaatkan oleh guru sekolah dasar dalam proses pembelajaran, yaitu ada komputer atau laptop, internet, video pembelajaran atau video conference, LCD proyektor, dan media PowerPoint atau PPT. Yang pertama, komputer atau laptop. Komputer dapat membantu guru dan siswa sebagai sarana proses pembelajaran. Peran komputer dalam pembelajaran dapat menjadi komposer multimedia sebagai perangkat komunikasi. Komputer juga dapat dengan mudah mengikuti perkembangan informasi untuk memberikan pengetahuan terkini. Komputer dapat menyajikan pengetahuan dalam bentuk grafik, gambar, teks, audio, dan visual, serta sebagai sumber pengambilan dan pengolahan data. Dari peran tersebut, komputer menjadi sarana yang sangat diperlukan dalam pembelajaran. Contohnya dalam bidang matematika, komputer dapat memberikan visualisasi kurva dari suatu persamaan. Yang kedua, ada internet. Menurut Restianti tahun 2010 halaman 25, internet diartikan sebagai jaringan komputer yang sangat luas dan mendunia, yaitu menghubungkan pemakaian komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, yang di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi,
mulai dari yang statis hingga yang dinamis dan interaktif. Internet sebagai sumber informasi yang sangat luas dengan didukung banyaknya konferensi elektronik online menjadi alternatif menarik untuk penyiapan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Dalam hal ini, internet dijadikan sebagai sumber informasi yang akan disampaikan kepada peserta didik dalam proses belajar dan pembelajaran. Berkaitan dengan sistem pembelajaran, pemanfaatan jaringan internet sebagai sumber dan media pembelajaran dapat diimplementasikan sebagai browsing, researching, searching, consulting, dan communicating. Yang ketiga, video pembelajaran dan video conference. Video pembelajaran adalah media yang menyajikan audio serta visual yang berisi materi-materi pembelajaran yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. Video pembelajaran untuk sekolah dasar dapat menarik minat serta motivasi belajar siswa, apalagi jika dalam video pembelajaran mampu merangkum banyak kejadian dalam waktu yang lama menjadi lebih singkat, jelas, konkret dengan disertai gambar dan suara yang menarik dan dapat diulang-ulang. Video conference adalah seperangkat teknologi telekomunikasi interaktif yang memungkinkan dua pihak atau lebih di lokasi yang berbeda serta dapat berinteraksi dua arah melalui audio dan video. Contohnya aplikasi Zoom atau Google Meet. Ketika masa pandemi COVID-19, aplikasi ini digunakan untuk menunjang pembelajaran jarak jauh karena dengan menggunakan aplikasi ini dapat membatasi keterbatasan ruang dan waktu. Yang keempat, ada LCD proyektor. Proyektor merupakan sebuah alat yang umumnya digunakan untuk memproyeksikan gambar menjadi lebih besar dan berfungsi sebagai menampilkan video, gambar, atau data dari komputer pada sebuah layar atau sesuatu dengan permukaan datar seperti pada dinding, sehingga gambar atau video tersebut menjadi lebih luas dan besar. Yang terakhir ada media PowerPoint. Mikroskop PowerPoint adalah salah satu dari beberapa program yang ada dalam Microsoft Office yang biasanya dimanfaatkan dalam kegiatan presentasi dan berbasis multimedia. Kelebihan dari media PPT ini adalah media praktis, memiliki desain penyajian yang menarik, dapat menampilkan gambar, animasi, suara, dan membuat siswa lebih tertarik mengamati serta siswa tidak perlu menunggu guru untuk menuliskan materi di papan tulis. Materi selanjutnya yaitu mengenai kendala penggunaan TIK di sekolah dasar, yaitu ada beberapa. Yang pertama, pengembangan software perangkat pembelajaran berbasis TIK masih relatif mahal. Nah, guru kelas hendaknya memanfaatkan software perangkat pembelajaran berbasis TIK yang disediakan secara gratis oleh pemerintah atau mendownloadnya dari internetnya sendiri. Yang kedua, meski keberadaannya sudah semakin luas, tidak semua tempat tersedia fasilitas internet, komputer, dan jaringan perlistrikan. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan guru mengenai TIK. Selanjutnya yaitu ada mengenai solusi untuk meningkatkan kemampuan penguasaan TIK bagi guru menurut Nugara tahun 2011, yaitu yang pertama, mengirim guru untuk mengikuti kegiatan pelatihan, penataran, seminar, dan workshop mengenai TIK. Yang kedua, melengkapi berbagai sarana dan media berbasis TIK yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, mengadakan studi banding ke sekolah lain yang dipandang lebih maju di bidang TIK-nya. Sekian pemaparan materi dari saya.